Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendidik kepada siswa kelas 3 SD dengan peragaan sebagai berikut. Mengajak mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. Kemudian banyak kepala seekor kucing adalah 1, sehingga banyak kepala 5 kucing adalah 5 kali 1, dan seterusnya itu ya. Jadi untuk menjelaskan perkalian itu tidak langsung dengan 5 kali 1 sama dengan 5, tidak demikian, tapi dijelaskan dengan unsur-unsur kontekstualnya gitu ya. Jadi ini termasuk pembelajaran apa? Apakah inquiry discovery learning, apakah contextual teaching and learning, ataukah problem based learning, ataukah cooperative learning ya. Kita akan bahas satu persatu sebenarnya 4 ini apa sih gitu ya. Oke, kalau discovery learning atau inquiry learning itu hampir sama, yaitu pembelajaran penemuan gitu ya. Model pembelajaran yang mengolah ya, namanya apa ya, mengembangkan kemampuan berpikir siswa untuk menemukan atau menggali sendiri pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya, dengan menemukan fakta, menganalisis, mengolah, kemudian melakukan verifikasi dan seterusnya itu ya. Jadi ini model pembelajaran mendorong peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri atau konstruktivisme. Ya, discovery learning itu kuncinya seperti itu. Kemudian contextual teaching and learning atau pembelajaran kontekstual. Itu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi mengajarkan materinya tidak hanya langsung untuk hafalan, tapi dengan menggunakan berkaitan dengan kehidupan nyata siswa. Kalau problem based learning, apa bedanya dengan contextual teaching and learning? Kalau problem based learning itu fokusnya pada masalahnya, masalah nyata yang terjadi di kan, ya. Jadi pengambilan masalahnya diambil masalah nyata. Itu kalau problem based learning. Kalau CTL atau contextual teaching and learning itu fokus ke materinya. Jadi materi dalam mengajarkan, materinya itu disusun sedemikian rupa sehingga materi itu nyata bagi siswa. Beda ya teman-teman ya. Kalau problem based learning itu masalahnya nyata, masalah yang menjadi objek kajiannya nyata, sementara kalau contextual teaching and learning itu adalah materinya didesain secara nyata, gitu ya. Kemudian cooperative learning itu suatu model pembelajaran di mana sistem belajar bekerja secara kelompok-kelompok kecil gitu ya, cooperative learning. Jadi 4-4 ini teman-teman juga harus paham ya. Kita ulangi lagi, discovery tadi adalah pembelajaran penemuan, artinya menggali pengetahuan baru itu sesuai siswa sendiri gitu ya. Siswa mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Kemudian kalau contextual teacher learning itu materi didesain demikian hingga sehingga dengan menggunakan pendekatan kehidupan nyata yang mengaitkan dengan kehidupan nyata, lebih konkret gitu. Kemudian problem based learning tadi dipusatkan pada siswa mulai pemberian masalah. Nah, masalah ini yang menjadi fokus adalah dunia nyatanya ini ya, masalah dunia nyata. Kemudian siswa diminta untuk mencari penyelesaiannya. Kalau cooperative learning tadi adalah pembelajaran di mana sistem belajarnya belajar kelompok gitu ya. Nah, pada soal ini itu jelas. Jadi ini intinya adalah Pak Tino ini akan mengajarkan perkalian, tapi tidak berupa materi hafalan secara langsung, tapi dia menggunakan konsep kucing ya, ada kepala kucing, ada kaki kucing, ekor kucing dan seterusnya gitu ya. Jadi ini pembelajarannya lebih kontekstual. Ini bukan masalah ya, beda dengan problem based learning ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Hukum merupakan salah satu macam norma yang ada di masyarakat. Sebagai norma, hukum memberikan petunjuk yang mengatur dan menentukan tingkah laku dari apakah antar golongan, orang yang satu terhadap orang yang lain, atau orang pribadi. Jadi ranah atau ruang lingkup hukum itu menyentuh ke siapa saja. Sebenarnya banyak ya, setiap anggota masyarakat, termasuk kelembagaan itu juga harus patuh terhadap hukum gitu ya. Kelembagaan dan kemasyarakatan itu semuanya. Nah, di situ opsi pilihan gandanya tidak ada demikian. Nah, kita cari yang paling luas. Ya, misalkan ada A, B, C, D itu misalkan ada masyarakat, maka pilihlah yang masyarakat. Ya, kalau di situ yang paling luas apa? Antar golongan, masa antar golongan saja? Golongan tidak bagus. Orang pribadi kurang luas gitu ya. Nah, cakupan yang lebih dalam ya orang satu terhadap orang lain. Satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, satu dengan yang lain gitu ya. Jadi mengatur itu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Sebuah bangunan jajar genjang PQRS mempunyai sifat-sifat sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang
dapat dibentuk dari 4 buah titik dengan koordinat P-nya negatif 3,2, Q-nya 0,4, R-nya 4,4, maka koordinat titik S adalah titik-titik-titik. Apakah 1,2, min 1,2, min 2,1, min 2, min 1 ya, coba kita lihat gitu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini teman-teman buat sket gambarnya saja. Nanti ketemu kok. Nih, kalau ya tidak usah bagus-bagus amat ketika mengerjakan, ya buat aja sket biasa gitu ya. Kemudian kita pasangkan koordinat P-nya negatif 3,2. Padahal letaknya di sini ya. Ini P, kemudian Q-nya 0,4-nya di sini. Nah, ini R-nya 4,4 di sini ya. Nah, kalau kita gariskan seperti ini. Nah, maka kalau dibuat menjadi jajar kincir kan pasti seperti ini. Nah, ini S-nya pasti di situ. Titik S-nya adalah 1,2.